Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semuanya bisa mengikuti pelajaran untuk keterusan untuk bab yang berikutnya. Pertemuan yang pertama kemarin itu adalah namanya tamhid. Untuk yang kedua ini adalah namanya muqaddimah. Kalau tamhid itu isinya adalah mengenalkan buku yang terkait dengan balaghah. Sekarang muqaddimah. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita muqaddimah. Yang dibahas adalah di dalamnya adalah al-mabasul awalu al-fasohah. Mufradatnya nanti silahkan dibaca sendiri. Kalau ada kamus ya kalian terangkan atau cari di kamus lebih mudah. Nanti atau kalian tanya ke saya lewat WA. Saya langsung kepada keterangan yang bawah. Mufradatnya itu. Sekarang fasohah ya. Yang kita kenal dengan fasohah itu ada dua. Lughatan. Lughatan adalah al-bayan wa zuhur. Namanya kata fasih, orang kalau dibilang fasih itu adalah jelas. Perkataannya fasih gitu. Contoh di situ qala ta'ala wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Yaitu saudaraku, yaitu yang bernama Harun, dia adalah yang lebih fasih daripada saya dalam lisannya. Kata-kata fasih itu letaknya pada lisan, jadi cara bicara. Seperti anak-anak atau balita yang baru bisa mengucapkan kata, itu ada yang belum jelas. Berarti kalau belum jelas itu namanya belum fasih. Berikutnya di usia berikutnya lanjut usia artinya begitu dia berkembang itu lama-lama ucapannya adalah jelas. Kalau sudah jelas namanya fasih. Itu yang disebut dengan al-fasohatu lughatan. Di buku beberapa contoh banyak. Jadi silakan nanti untuk dicermati buku cetaknya juga. Kemudian yang kedua, makna dari al-fasohah istilahan. Ya, di situ tertulis istilahan itu maksudnya adalah fasohah makna istilah. Ibaratun anil alfadil bayinati dhohirotil mutabadiroti ilal fahmi. Ya, suatu ungkapan dari lafaz alfadil bayinah dhohiroh. Bayinah itu jelas, dhohiroh juga jelas. Mutabadiro ilal fahmi. Orang kalau fasih, bicaranya jelas, itu bisa atau mudah difahami. Seperti anak tadi loh. Anak kecil yang baru bisa ngomong itu biasanya yang paham adalah orang tuanya. Kenapa? Karena yang sehari-hari tahu. Tapi kalau sudah umum, artinya bisa didengar oleh orang lain, berarti dia sudah mengarah kepada fasih. Kalau fasih berarti mudah atau cepat difahami. Al-ma'nusatil istiqmal. Ma'nusah itu diartikan bersatu. Bersatu dalam pemakaian. Jadi pemakaian bahasa itu seperti bahasa Jawa saja. Umpamanya bahasa di Ponorogo dengan Surabaya, dengan Banyuwangi, dengan Madura juga sudah logatnya berbeda-beda. Itu berarti kesepakatan per daerah. Indonesia, bahasa Indonesia juga secara nasional bagaimana kita berbahasa yang benar. Bahasa Arab juga sama. Kalau dikatakan fasih berarti bersatu dalam pemakaian, yaitu di antara mereka-mereka bainal kutabi wasyu'ara'i limakani husniha. Ya, bainal kutab itu di antara para ahli kitab. Syuara para ahli syair. Tidak membedakan cara bahasa itu, entah itu dia ahli kitab ataupun ahli syair, sama-sama membaca dengan cara yang fasih. Kemudian berikutnya, di situ za itu salah cetak ya.
aslinya mau nulis atau mau memberi titik, jadi dihapus itu zaknya. Kemudian fasoha nanti akan dibahas, yaitu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fasohatul kalimah, yang kedua adalah fasohatul kalam, yang ketiga adalah fasohatul mutakallim. Nanti lebih jelas lagi kalau kita sudah membahas satu persatu dari macam-macam fasoha. Mungkin ini yang kita sampaikan untuk kata fasoha. Silahkan dibuka materinya, kemudian ditulis seperti sebelumnya, ditulis di buku secara berurutan, kemudian nanti dipahami. Bila tidak ada atau bila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.